Menurutmu Bali masih nyaman nggak? Menurutku nyaman untuk tinggal, tapi kalau untuk kerja itu sebenarnya udah agak kurang nyaman karena kemana-mana macet kan. Menurutku di Bali ini udah terlalu over kendaraannya dan over populasi, over crowded ya. Soalnya dari segi kita mau kemana-mana tuh sulit. Dari aku sendiri, aku berharap pemerintah itu lebih mempercepat pembangunan fasilitas umum supaya kita juga mobilitas lebih mudah dan nggak terlalu banyak kendaraan pribadi yang lewat di jalanan yang sudah macet sekarang. Tapi apa kamu yakin kalau ada fasilitas public transport itu masyarakat akan menggunakannya? Kalau misalkan pinpointnya lebih banyak, mungkin lebih ramah orang-orang untuk pakai gitu loh. Kalau misalkan jauh-jauh juga orang terlalu jauh kan jalan karena orang Bali tuh udah habitnya bukan untuk jalan kaki sebenarnya. Cuman kita mungkin bisa pelan-pelan membangun habit tersebut supaya kita juga lebih sehat kan. Nice. Di saat negara lain berlomba-lomba nambah transportasi umum, sayangnya Indonesia justru kebalikannya ya. Kita malah kayaknya berlomba-lomba ngurangin transportasi umum. Waduh. Karena setelah wacana Koridor 1 Transjakarta di Jakarta bakal dihilangin, sekarang ini udah bukan wacana lagi, bahkan di tanggal 1 Januari 2025 udah resmi yang namanya bus Transmetro Dewata di Bali itu berhenti beroperasi. Walaupun gue baru nyobain 2 kali sih pas ke Bali kemarin, tapi gue sebagai turis jujur ngerasa terbantu banget karena bener-bener bisa memudahkan lo buat kemana-mana gitu ya. Keluar dari bandara gampang, ke bandara juga gampang, terus lo mau ke destinasi-destinasi yang jauh kayak misalnya mau ke Ubud itu juga gila loh, lo cuma bayar segitu lo bisa sampai Ubud. Dan yang pasti bukan cuma wisatawan yang terbantu, tapi warga lokal tuh juga dimudahkan lah kemana-mana dengan adanya bus ini gitu. Betul mas. Terbukti kok banyak di postingan gue yang komen juga kayak gitu. Ada yang kuliah, ada yang kerja, semuanya tuh terbantu dengan adanya bus Transmetro Dewata ini. Dan katanya memang dihilangkan atau di stop ini karena subsidinya udah nggak ada lagi nih di APBN 2025. Karena memang Transmetro Dewata ini kan programnya Kementerian Perhubungan kan. Jadi dia tuh bukan programnya Pemprov Bali, tapi programnya pusat. Sangat disayangkan, jelas. Tapi ya gue masih berharap semoga program ini bisa diterusin sama Pemprov Bali. Karena gimana pun transportasi umum tuh kebutuhan dasar men. Betul Transportasi mas. umum tuh adalah bare minimum sebuah pemerintah ngasih layanan ke warga. Salah satunya tuh ya transportasi umum gitu. Dan yang pasti banyak yang sedih dengan keputusan ini. Ya gak apa-apa, kita hargai aja keputusannya. Semoga bisa ada penggantinya yang lebih baik. Bagaimana mau bersaing dengan negara tetangga lainnya kalau transportasi umumnya makin dikurangi? Kalau di negara tetangga transportasi umumnya makin dibuat canggih, makin dievolusi atau makin berubah maju ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini saya ingin mereaksi tentang wisata yang terkenal di Indonesia, tetapi masih ada problem yang kadang-kadang memang kita sebagai manusia biasa, sebagai warga negara yang kadang-kadang ingin kemajuan ketika melihat negara tetangga lainnya transportasinya semakin maju, semakin canggih. Tetapi tempat wisata yang harusnya menjadi salah satu daya tarik bagi para pelancong luar, soal transportasi umum harusnya dibuat semakin canggih. Bukan ketika orang berwisata melihat macet-macetan, tentunya mereka akan dibuat merasa tidak nyaman. Salah satunya pada cerita kali ini, seorang mbak-mbak mengeluh dengan suasana yang ada di Bali, yang katanya sering macet-macetan. Harusnya nggak macet-macetan ya, karena Bali ini kan merupakan salah satu destinasi pelancong yang sangat-sangat suka ya. Warga negara dari dunia manapun kalau ke Bali itu sangat suka. Tetapi kalau dibuat macet-macetan, kemudian jalur jalan rayanya itu amburadul, apakah bisa maju? Kalau dari segi pendapat saya sebagai orang Indonesia ingin memberikan masukan, cobalah dibuat MRT, LRT, kan senang. Jadi para turis pun sangat-sangat merasa puas ya, bisa naik transportasi umum, terhubung tempat wisata di sini, tempat wisata di sana, enak. Seperti negara tetangga kita, Malaysia. Ini saya hanya membuat contohnya saja lah. Transportasi umumnya itu tertuju dari tempat wisata satu bisa ke tempat wisata lainnya. Dan tentunya pelancong pun juga akan merasa puas. Seperti apa keresahan yang dirasakan oleh
para driver yang ada di Bali ketika melihat kemacetan di Bali. Macet ini mungkin terlihat sepele, tetapi ini menjadi masalah besar jika tidak segera diatasi. Kira-kira seperti itu. Kita simak dan kita reaction videonya. Hai Semeton, aku memberanikan diri untuk buat video ini ya. Jadi teman-teman begini, tahun depan atau bulan-bulan yang akan datang, hari-hari yang akan datang, teman-teman yang mau libur ke Bali, tolong jangan bawa mobil sendiri ya. Karena di Bali itu sebenarnya sudah banyak mobil yang disewakan, itu ya lebih murah juga ada. Tergantung pilihan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu datang dari manapun, itu datang ke Bali dan itu bawa mobil sendiri, teman-teman susah akan liburan dan menikmati Bali. Karena apa? Di Bali kan sudah banyak mobil, ditambah teman-teman tuh bawa mobil sendiri dari ujung ke ujung gitu. Teman-teman nggak akan menikmati liburan di Bali. Karena apa? Teman-teman akan menikmati macetnya Bali ini seperti apa. Perjalanan yang seharusnya cuma 30 menit itu jadi 3,5 jam. Perjalanan yang seharusnya cuma 20 menit itu jadi 2,5 jam. Nah, seandainya teman-teman bawa mobil sendiri, yakin deh teman-teman, pasti akan habis waktunya di jalan. Teman-teman nggak bisa menikmati indahnya Bali itu seperti apa, ya kan? Jadi next, kami berharap teman-teman yang akan datang ke Bali, akan liburan ke Bali, next nggak usah bawa mobil sendiri. Karena di Bali itu sudah ada penyewaan mobil, ada seharga-harga yang teman-teman mau lah. Ada yang harga 200 ada, 300 ada, 400 ada, bahkan yang 1 juta lebih juga ada. Nah, dari situ berharaplah teman-teman, please, supaya teman-teman bisa menikmati kerennya Bali ini, dan teman-teman juga kangen sama Bali ini. Betul, yang sudah Mbak. beberapa kali di Bali dan yang nggak bisa move on sama Bali, ya kan? Jadi kami berharap khususnya para travel, para driver yang lain, kami berharap teman-teman jangan bawa mobil sendiri. Berbagi juga rezeki sama yang ada di sini, driver ya, guys. Saya melihat jalanan ini yang mau liburan ke Bali itu, saya jujur saya kasihan sebenarnya. Karena apa? Yang seharusnya teman-teman tuh sudah sampai ke tempat masih macet. Sampai contoh nih, teman-teman mau cari sunset gitu ya, nggak bakalan dapet, kecuali teman-teman itu jalan seandainya dari hotel itu jam perjalanan 30 menit gitu ya, 30 menit mau cari sunset gitu. Itu teman-teman harus 3 jam kemudian baru teman-teman, kalau enggak teman-teman harus jalan, harus hotelnya itu dekat sama sunset gitu, kayak seperti itu baru bisa. Nah, tapi kan sekarang tuh hotel juga rebutan gitu ya. Nah, jadi berharap itu aja sih intinya, please. Kami tunggu, kami berharap teman-teman yang akan liburan ke Bali jangan bawa mobil sendiri ya, biar teman-teman tuh bisa menikmati. Oke, itu aja. Sampai muter-muter kan aku ngomongnya, bolak-balik kan aku ngomongnya. Oh my god, Sabar, Mbak, sabar. Tetap semangat mencari nafkah demi untuk ekonomi maju. Dan itulah keluh kesah yang dirasakan Mbaknya ketika beliau membawa mobil di Bali, ternyata macet banget. Dan penyebabnya diantaranya salah satunya adalah pelancong yang datang ke Bali bawa mobil sendiri. Di Bali itu mobilnya sudah banyak, ditambah lagi pelancong daripada luar bawa mobil. Jadi untuk masyarakat yang ada di Indonesia ketika mendengar video ini, saya harap kita juga harus punya kesadaran tinggi ya. Misal kata kita mau melancong ke daerah tersebut, ya kalau bisa cukup bawa bus lah. Nanti bus diparkir kemana kan enak. Nanti bus diparkir, kemudian kalau kalian sudah di tempat wisata tersebut, tinggal
jalan-jalan sewa mobil ataupun jalan kaki, kan lebih enak, lebih enjoy daripada bawa mobil sendiri berdesak-desakan, akhirnya macet berjam-jam. Dan tentunya dampaknya ini juga bagi para pelancong yang luar negara datang ke Bali, maunya enak-enak, maunya santai, tiba-tiba disuguhkan dengan kemacetan. Apa mereka nyaman? Ya jelas gak nyaman. Lalu bagaimana pendapat Pak sopir lainnya tentang suasana yang ada di Bali yang macet? Dan harapan saya, mudah-mudahan lah di Bali ini dibangun transportasi umum yang canggih seperti MRT, LRT, kan senang. Jadinya nanti macetnya berkurang. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Dengan segala kemacetan yang ada di Bali, siapa yang harus disalahkan? Guys, selamat hari Minggu, liburan lagi di Bali. Full manusia lagi, udah dekat-dekatan baru lagi nih. Oke, kita ngomongin soal kemacetan yang ada di Bali. Kemarin malam gue sempat ngobrol dengan teman gue. Tiba-tiba dalam obrolan itu muncul pertanyaan ya, dengan segala kemacetan yang ada di Bali, siapa yang harus disalahkan? Kita sebagai masyarakat yang ada di Bali, masyarakat Indonesia, baik yang jadi wisatawan atau yang memang ke Bali merantau mencari nafkah dan yang tinggal di Bali, kita punya kewajiban dan bertanggung jawab akan hal itu ya. Nah, disinilah yang kemudian peran-peran orang-orang yang notabene tanda kutip tokoh-tokoh Bali menyuarakan untuk agar ada pembatasan bagi teman-teman yang menjadi driver angkutan online, naik motor, naik mobil gitu ya, harus berKTP Bali. Ini supaya tidak memicu juga orang-orang yang dari teman-teman dari luar gitu ya, semakin berbondong-bondong ke Bali karena mikirnya cari duit di Bali itu gampang, penumpang banyak, wisatawan akan selalu datang, dan penghasilan driver konten juga besar. Ya mereka juga struggle sebenarnya kalau dipikir, apalagi dengan kondisi hujan sekarang tuh tidak semanis apa yang kalian dengar di luar sana tentang kehidupan driver online yang ada di Bali. Emang sih momen-momennya itu pas dekat-dekat liburan, pas banyak-banyaknya wisatawan, mungkin akan dapat banyak. Tapi kalau misalnya di musim-musim sepi juga ya ngenes juga, jadi nggak selamanya akan percaya gitu ya. Sebenarnya ada beberapa data sih yang kemarin gue sempat baca, tapi gue lupa datanya, nanti gue curi di sini. Termasuk jumlah kendaraan yang masuk di Bali itu sudah seberapa, terus jumlah kendaraan atau kendaraan bermotor ya, mobil, motor gitu yang ada di Bali itu sudah berapa, terus kapasitas jalan itu untuk berapa kendaraan dan segala macam itu sudah di riset, yang kemudian muncullah istilah over tourism. Sebenarnya pemicu macet itu bukan hanya karena datangnya wisatawan yang kemudian, utamanya wisatawan lokal yang mereka membawa mobil, membawa kendaraan mereka sendiri, membuat di Bali pada saat liburan apalagi, atau juga teman-teman yang mungkin dari luar kota pengen ke Bali karena merasa bahwa menjadi driver online di Bali itu akan udah cari duit ya, dapatannya besar itu. Jadi ya kembali lagi ke diri kita sih, kalau saya sih tetap bahwa kapasitas jalan yang ada di Bali ini memang tidak didesain untuk menjadi kota metropolitan, karena hanya beberapa ruas jalan aja yang bisa menampung banyak kendaraan. Itu pun juga macet gitu, kayak bypass Ngurah Rai, bypass Sunset Road, terus juga ada bypass Bali Mandara. Nah, sementara kalau akses yang di tengah kota atau tempat wisata itu biasanya jalannya tidak seluas yang ada di bypass itu gitu kan. Itu juga yang menimbulkan macet. Kemudian salah satu faktor yang menjadi macet juga kalau gue ini yang karena tinggal di daerah Cibaran, itu biasanya di jam-jam padat gitu ya, di jam-jam time orang berangkat kerja atau orang pulang kantor, itu bus pariwisata tuh banyak hilir mudik lah. Terus selain bus pariwisata, terus kendaraan misalnya truk yang bebannya juga lumayan besar gitu kan, kemudian ditambah lagi kalau misalnya ada mogok di jalan tanjakan, itu juga akan menambah kemacetan. Terus lampu merah dan lain-lain itu juga menjadi faktor kemacetan yang ada di
Bali, karena sekali lagi kembali lagi bahwa emang apa namanya, ruas jalan yang ada di Bali itu sudah nggak bisa ditambah lagi gitu, sarannya gitu, cuman gitu-gitu aja. Karena ya lu tahu sendiri kan, maksudnya harga tanah di Bali itu berapa ya? Jadi itu alasannya, dan kita kembali lagi nggak bisa menyalahkan ini gara-gara pendatang nih, atau gara-gara orang-orang yang liburan ke Bali membawa kendaraan pribadi masing-masing datang ke Bali, atau karena tidak ada angkot dan segala macam. Karena memang di Bali ini sendiri memang kalau menurut saya itu daerahnya didesain untuk mengurangi kemacetan dengan meniadakan angkutan seperti tadi toilet gitu. Karena memang kita berada selama dari awal 2003 sampai sekarang. Jadi kalau kita berbicara siapa yang disalahkan juga kita tahu sih sebenarnya. Yang pasti kita sebagai masyarakat yang tinggal di Bali utamanya, kita juga bertanggung jawab untuk ikut bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan menaati peraturan lalu lintas yang ada. Kemudian teman-teman yang di luar sana yang berkeinginan untuk datang ke Bali menjadi seorang driver gitu kan, karena ini penghasilan besar. Teman-teman yang menjadi driver online pun di sini struggle cuy. Jadi pikir dua kali, masih banyak daerah lain yang bisa menjadi tempat kalian untuk mencari nafkah. Oke. Dan itulah beberapa pendapatnya Masnya yang ketika berada di Bali dan beliau bekerja sebagai sopir online ya. Menurut beliau, jalan yang ada di Bali itu bukan didesain untuk kota metropolitan, tetapi didesain untuk kota pariwisata. Kenapa ya? Di negara kita itu kalau membuat jalan raya itu nggak begitu besar. Dan Bali katanya, kata Masnya ini, penyebab salah satunya jalannya juga kurang luas, bisa jadi menjadi macet. Kemudian banyaknya para pengendara mobil dari luar datang ke Bali bawa mobil sendiri, itu juga tidak bisa disalahkan. Ya kalau saya itu, menurut saya kalau mau jadi turis ke Bali itu ya nggak usah bawa mobil mas. Kemudian di sisi lain banyak juga para pendatang ya untuk bekerja sebagai taksi online, yang dimana terbayang-bayang kalau menjadi taksi online di Bali itu dapat bayaran cukup lumayan, tetapi kata Masnya belum tentu seperti itu. Ya mudah-mudahan dari segi transportasi di Bali semoga bisa teratasi ya, termasuk jalan macet, dan mudah-mudahan ada pembangunan transportasi umumnya sehingga para pelancong ketika datang ke Bali pun dibuat senyaman mungkin. Negara Asia Tenggara lainnya itu transportasi umumnya sudah begitu sangat maju, dan Bali ini kan salah satu di antara wisata yang terkenal di seluruh dunia. Masa iya sih transportasi umumnya tidak maju? Kan kalah nanti kita. Ujung-ujungnya pelancong nanti akan pindah ke Thailand, ke Malaysia, ke Vietnam, mencari tempat yang lebih nyaman, lebih enjoy. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan video reaksinya Bang Toham Racing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.